Yang saya hormati Ibu Nevita selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Hewan yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurwana Desma Yunita selaku moderator dan presenter yang terakhir. Saya Erika Purba sebagai presenter kedua. Saya Kerja Dalasa sebagai presenter ketiga. Saya Sriani sebagai presenter ketiga. Saya Nina Sota sebagai presenter keempat. Saya Siti presenter keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi presentasi pada hari ini. Kepada presenter pertama kami persilakan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada mekanisme pencernaan makanan pada hewan yang terdata. Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan yang terdata bervariasi tergantung pada jenis dan struktur tubuhnya masing-masing. Dalam pencernaan makanan pada hewan interdata itu ada dua tipe. Yang pertama ada pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Nah, pencernaan ekstraseluler ini proses di mana enzim pencernaan dikeluarkan keluar sel untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Biasanya pencernaan ekstraseluler ini ditemukan pada hewan multiseluler, contohnya itu hewan mamalia. Nah, yang kedua itu ada pencernaan intraseluler. Nah, pencernaan intraseluler itu proses di mana proses pencernaan terjadi di dalam sel, khususnya dalam organel sel yang disebut lisosom. Biasanya pencernaan intraseluler ini ditemukan pada organisme uniseluler atau pada hewan amoeba dan paramecium. Selanjutnya, menurut norma 2021, kebanyakan hewan invertebrata menggunakan pencernaan ekstraseluler, namun terdapat beberapa film yang menggunakan pencernaan invertebrata. Yang pertama itu protozoa, contohnya itu pada amoeba dan paramecium. Lalu selanjutnya ada Porifera pada Spermilla dan Euplectella, Ascaridium atau Spermacca. Lalu ada Coelenterata, itu pada hewan ubur-ubur, hydra dan anemon laut. Pada Platelmintas itu contohnya cacing pipih, dan pada Nematelmintas itu pada cacing dan cacing tambak. Pada film Annelida itu pada cacing tanah dan lintah. Selanjutnya pada Mollusca itu pada siput, kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, dan sebagainya. Lalu atau arthropoda itu pada laba-laba, udang atau kelabang. Selanjutnya Echinodermata pada bintang laut, bulu babi, tripang, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter yang kedua. Selanjutnya ada mekanisme pencernaan pada hewan vertebrata. Proses pencernaan makanan pada hewan vertebrata berlangsung dalam sistem pencernaan yang kompleks dan terorganisir dengan baik, yang memungkinkan mereka mencerna makanan secara efisien untuk memperoleh energi dan nutrisi. Hasil dari pencernaan ini seperti asam amino, asam lemak, dan gula sederhana diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar, di mana air dan beberapa mineral diserap dan akhirnya dibuang sebagai feses melalui anus. Ada beberapa pencernaan yang terdapat pada sistem pencernaan ini. Pertama, ada pencernaan pada ruminasia atau hewan pemamah biak. Proses pencernaan pada hewan pakan pada ternak ruminasia terdiri dari yang pertama ada pencernaan mekanis dilakukan di dalam mulut, lalu yang kedua pencernaan fermentatif dilakukan oleh mikroba dalam rumen, dan yang ketiga ada pencernaan hidrolisis dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Lalu pada pencernaan ruminasia terdapat pakan yang akan diolah oleh 4 kompartemen perut, yaitu yang pertama ada retikulum, sering disebut sebagai perut jala atau hardware stomach. Retikulum berbatasan langsung dengan rumen, akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat, pembatas
di antara dikulum dengan lumen, yaitu hanya berupa lipatan sehingga partikel papan menjadi tercampur. Lalu yang kedua ada lumen. Lumen pada sapi dewasa merupakan bagian yang mempunyai proporsi yang tinggi dibandingkan dengan proporsi bagian lainnya. Lumen terletak di rongga abdominal bagian kiri. Lumen sering disebut juga dengan berudru. Hal tersebut dikarenakan pada permukaan lumen terdapat papila. Lalu yang ketiga ada omasum. Omasum sering juga disebut dengan perbuku karena permukaannya bentuk buku. Derajat keasaman pH omasum berkisar antara 5,2 sampai 6,5. Antara omasum dan abomasum terdapat lubang yang disebut omaso-abomasal orifice. Fungsi omaso-abomasal orifice adalah untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Baik, selanjutnya pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang padanya di Selanjutnya itu ada obomasum. Obomasum atau disebut dengan perut tebal, perut sejati. Derajat keasaman atau pH bersekitar berkisar antara 2 sampai 4,1. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa yang berfungsi untuk melindungi dinding sel dari lapis agar tidak tercemar dari enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Yang B itu pencemaran pada amfibi. Sistem pencemaran makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Salah satu contohnya adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi pertama rongga mulut, terus ada esofagus berupa saluran pendek, ventriculus, lambung, intestinum, usus halus dan tebal, kloaka, dan hati. Selanjutnya itu ada pencemaran apes. Hewan ubus memiliki pencemaran monogastik perut tunggal yang kapasitas kecil. Pencernaan. Apa sih? Hewan ubus memiliki pencernaan Hewan ugas memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam prop kemudian empedal atau dizat. Terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Contohnya itu seperti burung. Saluran pencernaan burung terdiri atas paru, rongga mulut, faring, dan epigas, esofagus, lambung, dan intestinum atau usus halus dan usus tebal. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada presenter yang keempat kepadanya. Selanjutnya itu ada pencernaan pada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dari kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau memakan daging secara insidius. Saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum, usus halus atau usus tebal. Selanjutnya itu ada pencernaan pada fistes. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau gum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan tidak pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan secara banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar itu. Baik, selanjutnya kepada presenter yang kelima. Yaitu masalah pada sistem pencernaan makanan pada hewan.
gangguan organ pencernaan efektif atau pola makan tidak seimbang. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Diare pada hewan sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang masif yang mengganggu oleh pola makan yang rendah. Serat atau gangguan pada lintas usus akibatnya penyerapan nutrisi menjadi terganggu dan hewan tersebut bisa mengalami malnutrisi pada penurunan berat badan yang signifikan. Masalah pada sistem pencernaan makanan pada hewan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, infeksi mikroorganisme. Infeksi oleh bakteri, virus atau parasit dapat mengganggu keseimbangan mikroflora, menyebabkan diare, muntah atau gangguan penyerapan nutrisi. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi adalah salmonellosis dan Guaminiasis. Yang kedua itu gangguan organ pencernaan. Kerusakan pada organ seperti hati, pankreas atau usus bisa menghambat produksi enzim pencernaan atau gangguan proses penyebaran nutrisi. Misalnya, pankreatitis pada hewan dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang serius. Yang ketiga, pola makan tidak seimbang. Pemberian makanan yang tidak mengandung cukup serat, vitamin atau mineral yang bisa menyebabkan sembelit atau gangguan pencernaan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah pada sistem pencernaan makanan pada hewan. Pada poin 4, di situ ada stres atau perubahan lingkungan. Nah, stres yang disebabkan oleh perubahan lingkungan atau rutinitas bisa mempengaruhi sistem pencernaan pada hewan, mengarah pada gangguan seperti diare atau penurunan nafsu makan. Nah, ada beberapa tanda umum yang menyebabkan yang sering terlihat pada masalah sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama itu ada penurunan nafsu makan atau kurangnya selera makan, ada diare, muntah, sembelit, dan penurunan berat badan yang signifikan pada hewan. Selanjutnya itu ada hewan yang mengalami masalah pencernaan seringkali menunjukkan gejala seperti kembung, nyeri perut atau perubahan perilaku seperti kecemasan dan kegelisahan. Pada kasus yang lebih parah lagi bisa terlihat dari dehidrasi akibat diare atau konstipasi serta perubahan dalam bentuk dan konsistensi kotoran pada hewan. Baik, itu saja materi presentasi kami pada hari ini. Sebelum kami membuka sesi tanya jawab, kami membuka sesi saran, kritik dan saran. Baik, kepada teman-teman yang ingin memberi kritik dan saran, kami silakan. Silakan kepada Erena, Ima, dan Desi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin kepada tim penyaji untuk memberi kritik dan saran. Pertama, di bagian koper penulisan nama dosen pengampu terdapat kesalahan pada penulisan gelar. Seharusnya ditulis MPD bukan MPS. MPR tidak. Yang kedua, di bagian kata pengantar juga terdapat kesalahan yang sama, yaitu penulisan nama dosen. Yang ketiga, di bagian koper pada judul mekanisme pencernaan makanan pada hewan vertebrata, dan masalah sistem pencernaan pada hewan. Nah, spasi antara makanan dan pada itu tidak ada spasi, dan juga pada dan masalah juga tidak ada spasi. Mohon diperbaiki. Yang keempat, di bagian rumusan masalah, khususnya pada poin kedua, terdapat kesalahan penulisan kata bagaiman yang seharusnya ditulis bagaimana, mohon diperbaiki. Yang terakhir, terdapat kesalahan pada penulisan nama teman kelompok yang seharusnya Harsa jadi Harsan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erena yang sudah memberi kritik dan saran. Silakan kepada Ima. Tadi beberapa sudah disebutin sama Erena. Kemudian pada bagian daftar isi pada nomor 2.2 itu seharusnya tidak di bold. Kemudian pada PPT kesalahan pada penulisan gelar dosen juga. Kemudian pada slide kedua di PPT setelah tanda titik berikan spasi baru dilanjutkan kalimat berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ima. Selanjutnya Desi. Saya akan memberikan kritik dan saran saya
2, 5, dan 10 tidak diberi tanda titik pada akhir kalimat ataupun pada akhir penjelasannya. Terus itu pada set kelima juga setelah kata ya itu tidak diberi titik 2 untuk menerangkan poin-poin yang telah kalian paparkan. Terus pada paragraf 5 juga penulisan halaman tersebut itu tidak dispasi. Dan pada makalah penulisan nama Latin lebih ke spesifiknya spesiesnya tidak Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran pada kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Tiga orang penanya ya. Kepada Kak Ustina. Fauza dan Helmi. Baik, dipersilakan kepada Kak Ustina. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya itu beberapa hewan invertebrata ini memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana atau bahkan tidak memiliki saluran pencernaan lengkap. Nah, jelaskan bagaimana hewan seperti ubur-ubur dan laut ini mampu untuk mendapatkan nutrisi dari lingkungannya dan apa implikasi dari sistem pencernaan sederhana ini terhadap batasan ekologis mereka. Baik, terima kasih kepada Ustina. Selanjutnya kepada Fauza. Tadi pertanyaannya itu jelaskan bagaimana cara kehidupan atau protozoa dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan hewan invertebrata dan vertebrata. Baik, terima kasih kepada Fauza. Selanjutnya kepada Helmi. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan sistem pencernaan serangga dibandingkan dengan manusia? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami membutuhkan sedikit waktu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mari kami mencari jawaban. Dipersilakan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Terima kasih.